Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Husnul Romatul Nisma dengan NIM 72114191168 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai Sistem Informasi Manajemen bab 7 yang berjudul Pengembangan Sistem. Nah, pengembangan sistem adalah serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Pendekatan sistem. Urutan langkah yang pertama adalah upaya persiapan, yaitu melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi subsistem-subsistem perusahaan. Tahapan kedua, upaya definisi. Melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Lalu selanjutnya menganalisis bagian sistem dalam suatu urutan-urutan tertentu. Lalu tahapan ketiga, upaya solusi, yakni mengidentifikasi solusi-solusi alternatif, mengevaluasi solusi-solusi alternatif, memilih solusi terbaik, mengimplementasikan solusi, dan menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Siklus hidup pengembangan sistem adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional itu ada 5 tahapan. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap analisis, yang ketiga tahap desain, yang keempat tahap implementasi, yang kelima tahap penggunaan. Lalu prototyping. Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses pembuatan inilah yang disebut prototyping. Jenis-jenis prototype ada 2 jenis, yaitu prototype evolusioner dan prototype persyaratan. Ada 4 langkah pembuatan prototype evolusioner. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat satu prototype. Yang ketiga, menentukan apakah prototype dapat diterima. Yang keempat, menggunakan prototype. Lalu, prototype persyaratan. 3 langkah awal sama dengan prototype evolusioner. Lalu langkah keempat, membuat kode sistem baru. Yang kelima, menguji sistem baru. Yang keenam, menentukan apakah sistem baru dapat diterima. Yang ketujuh, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Lalu daya tarik prototyping. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif. Yang keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha lebih sedikit. Yang kelima, implementasi menjadi jauh lebih mudah. Potensi kesulitan dari prototyping. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototype menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototype yang diberikan, mengarah pada ekspektasi tidak realistis dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototype evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Dan yang keempat, antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping kemungkinan tidak mencerminkan teknik desain yang baik. Selanjutnya, pengembangan aplikasi cepat atau Rapid Application Development (RAD) adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam kerangka kerja, yaitu rekayasa informasi. Unsur-unsur penting RAD itu ada 4 unsur penting, yaitu manajemen, orang, metodologi, dan alat-alat. Selanjutnya, pengembangan berfase adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap, yaitu investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, dan konstruksi akhir. Fase-fase modul ini ada Figur 7.9, yaitu analisis, desain, dan konstruksi awal dilaksanakan pada masing-masing modul sistem. Desain ulang proses bisnis. Business Process Redesign (BPR), yakni proses pengerjaan ulang sistem. Pertama, TI menerapkan BPR untuk mendesain ulang sistem yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi dengan pemeliharaan biasa yang disebut sistem warisan. Kedua, perusahaan menerapkan BPR pada operasi utamanya yang menyebabkan perancangan ulang sistem informasi. Inisiasi strategis proyek-proyek BPR ini ada Figur 7.10, yaitu inisiasi dari atas ke bawah proyek-proyek BPR. Lalu ada rekayasa terbalik dan rekayasa ulang. Rekayasa terbalik adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasikan unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada saat ini. Sedangkan rekayasa ulang adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya.
Pemilihan komponen-komponen BPR dapat diterapkan secara terpisah atau digabung, tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari. Kombinasi yang tepat tergantung pada dua pengaruh, yaitu mutu fungsionalitas, yakni ukuran dari apa yang dikerjakan sistem, dan mutu teknis, yaitu ukuran dari seberapa baik sistem melaksanakannya. Menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. Semuanya adalah metodologi, cara-cara yang direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi. Prototyping dapat berada di dalam SDLC. RED merupakan pendekatan alternatif terhadap fase desain SDLC. Pengembangan berfase menggunakan SDLC tradisional sebagai kerangka kerja dasar dan menerapkannya pada sebuah proyek dengan cara modular, dengan alat dan konsep yang sama seperti RED. Prototyping, RED, dan perkembangan berfase dapat digunakan dalam proyek BPR untuk memenuhi kebutuhan pengguna secara terbuka. Alat-alat pengembangan sistem itu ada dua alat permodalan data, yaitu diagram relasi entitas dan diagram kelas. Pendekatan yang dipicu oleh data dan dipicu oleh proses. Selama tahun awal pengembangan sistem komputer, praktis seluruh perhatian diberikan ke proses yang dikerjakan komputer. Munculnya manajemen basis data menarik perhatian akan pentingnya desain data. Alat pemodelan data sebagai bukti dari perhatian ini. Pemodelan proses pertama kali dilakukan dengan diagram alur yang mengilustrasikan aliran data melalui sistem dan program. ISO menciptakan standar untuk bentuk-bentuk simbol flowchart, namun tergantikan dengan alat-alat pemodelan yang lebih sederhana dan efektif. Diagram arus data sangat baik dalam membuat model proses pada tingkat ringkasan, namun kurang baik dalam menangkap detail. Akhirnya dilengkapi dengan alat-alat lain yang lebih berorientasi pada detail. Diagram arus data adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. 4 bentuk simbolnya itu unsur-unsur lingkungan, proses, arus data, dan penyimpanan data. Diagram arus data ada 3, yaitu diagram arus data bertingkat, diagram konteks, dan diagram nomor N. Manajemen proyek. Perusahaan membuat komite khusus di bawah komite eksekutif untuk mengawasi sendiri proyek pengembangan. Tujuannya untuk memberikan panduan, arah, dan kendali secara terus-menerus. Steering Committee SIM. 3 fungsi utama, yaitu menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan perselisihan. Mengestimasi biaya proyek lebih mengandalkan 3 komponen, yaitu yang pertama, informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang melakukan pengembangan. Yang kedua, pengalaman historis. Yang ketiga, pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat serta teknik estimasi. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.